Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, kembali lagi di channel Guru Sehati, channel berbagi informasi seputar pendidikan. Di video kali ini kita akan bahas tentang 6 kriteria guru yang akan sertifikasi di tahun 2022 nanti. Oke, kita to the point ke pembahasannya. Oke, referensi terkait PPG dalam jabatan. Jadi video ini kami fokus ke PPG dalam jabatan karena untuk sertifikasi ada 2 jalur ya. Ada PPG dalam jabatan, ada prajabatan. Nah, kita fokus ke dalam jabatan. Itu aturannya adalah Permendikbud nomor 38 tahun 2020. Ini saat ini yang masih menjadi acuan atau rujukan aturan terkait PPG dalam jabatan Bapak Ibu tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Oke, apa sih 6 kriteria itu? Yang pertama adalah wajib guru tersebut sudah S1 atau D4. Jadi 6 kriteria yang pertama adalah guru yang sudah S1 itu wajib. Kemudian yang kedua adalah guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan bulan Desember tahun 2015. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bagi guru yang akan disertifikasi di tahun 2022 adalah guru yang SK pengangkatan pertamanya itu adalah paling lambat 2 Desember 2015 Bapak Ibu. Jadi 2015 ke bawah seperti itu. 14, 13, 12 dan seterusnya. Kalau sudah di atas 2015, misalnya Januari 2016 dan seterusnya 17, 18, 19, maka itu dianggap belum memenuhi syarat untuk mengikuti PPG dalam jabatan. Itu untuk saat ini Bapak Ibu, karena memang PPG dalam jabatan itu identik dengan antri. Antri karena setiap tahun kan ada kuota yang terbatas, sementara jumlah guru lebih banyak dari kuota setiap tahunnya. Sehingga memang harus antri Bapak Ibu. Lantas pertanyaannya Bapak Ibu, mungkin yang CPNS baru atau honorer baru, misalnya 2018-2019, kapan bisa PPG? Karena aturannya di sini 2015. Jawabannya adalah kita menunggu revisi aturan dari Permendikbud nomor 38 tahun 2020. Kami yakin nanti cepat atau lambat akan ada revisi karena tidak mungkin 2015 terus seperti itu. Pasti akan ada pembaharuan di sini untuk SK pengangkatannya. Bisa jadi mungkin nanti ketika selesai yang SK 2015 ke bawah baru direvisi aturan ini, misalnya menjadi SK 2020 ke bawah. Kita menunggu Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu yang di atas 2015 harap bersabar dulu sampai ada revisi aturan ini. Nah, kriteria yang selanjutnya adalah guru dalam jabatan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Sederhananya seperti ini Bapak Ibu. Untuk kriteria C ini adalah guru yang SK-nya itu SK dari daerah, SK dari Bupati kah, SK dari Dinas kah, pokoknya SK dari daerah, bukan SK kepala sekolah untuk honorer negeri. Untuk honorer negeri SK dari daerah atau wali kota seperti itu. Kalau misalnya menggunakan SK kepala sekolah untuk honorer negeri, itu tidak akan diterima. Karena sudah bertahun-tahun dijalani dan sudah dialami oleh banyak rekan-rekan guru yang pengangkatannya dari SK kepala sekolah itu dianggap tidak memenuhi kriteria. Nah, untuk guru-guru swasta itu tidak perlu SK bupati atau SK daerah. Bisa menggunakan SK tetap yayasan untuk swasta. Jadi sekali lagi untuk honorer negeri itu wajib dari daerah, kalau swasta wajib dari SK tetap yayasan. Selanjutnya adalah Bapak Ibu harus terdaftar di Dapodik tentunya. Jadi meskipun Bapak Ibu misalnya terangkat 2015 ke bawah SK-nya, tapi belum masuk Dapodik, itu dianggap tidak memenuhi persyaratan. Selanjutnya memiliki NUPTK, jadi memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Sebelum pemanggilan PPG, untuk pretest tahun-tahun sebelumnya, untuk NUPTK ini sepertinya masih bisa tidak menjadi syarat wajib untuk pretestnya. Tapi kalau untuk PPG-nya ini wajib. Misalnya untuk mengikuti pretest yang biasa kita kenal istilah populer dengan sebutan UKG atau uji kompetensi guru,
Meskipun sebenarnya kurang tepat karena kalau dalam bahasa aturan ini seleksi kompetensi akademik yang biasa dikenal dengan pretest yang paling umum. Kalau dalam pretest itu tidak wajib menggunakan NUPTK, tapi pada saat PPG misalnya Bapak Ibu sudah lulus pretest, itu untuk mengikuti PPG harus ada NUPTK karena dianggap tidak memenuhi syarat untuk mengikuti PPG. Yaitu sudah terjadi oleh beberapa teman-teman guru sudah lulus pretest tapi belum PPG karena masih sedang pengurusan NUPTK. Dan selanjutnya adalah telah melengkapi dokumen persyaratan. Telah melengkapi dokumen persyaratan ini maksudnya nanti Bapak Ibu mendaftar, ketika syarat ini terpenuhi dan ada pretest PPG, nanti Bapak Ibu diminta untuk mengupload dokumen, diantaranya ijazah S1 dan SK pengangkatan pertama nanti di SIM PKB. Nanti akan ada undangannya di SIM PKB ketika Bapak Ibu memang memenuhi kriteria ini. Untuk tahun 2019 pretest itu di bulan November kalau tidak salah, semoga di tahun 2022 nanti akan ada pretest lagi Bapak Ibu. Nah, selanjutnya pertanyaan dari banyak teman-teman guru khususnya yang belum ikut pretest dan PPG ini, mengapa teman-teman guru ada yang sudah lulus pretest tapi belum terpanggil PPG? Nah, kemudian pertanyaan lain ini hampir senada, hampir searah pertanyaannya. Pertanyaan kedua ini, mengapa ada yang cepat atau ada yang langsung terpanggil PPG? Ada juga yang tidak langsung atau menunggu. Nah, mengapa ada yang cepat atau langsung terpanggil PPG, ada yang tidak langsung atau harus menunggu? Padahal sudah sama-sama lulus pretest, misalnya Bapak A dan Bapak B pretest di tahun yang sama 2019. Sama-sama lulus, tapi ternyata Bapak A ini dipanggil duluan, sementara Bapak B belum terpanggil PPG. Kenapa? Nah, kita akan menjawab pertanyaan ini dengan sumber-sumber yang valid. Jadi, untuk menjawab pertanyaan ini, tadi kenapa ada yang duluan terpanggil PPG, ada yang belakangan. Itu sudah diatur Bapak Ibu dan dijelaskan dalam Permendikbud 38 tahun 2020 ini. Di pasal 12 Bapak Ibu dijelaskan di sini, dalam hal calon mahasiswa PPG dalam jabatan yang lulus seleksi administrasi dan lulus seleksi kemampuan akademik. Seleksi kemampuan akademik ini adalah pretest, melebihi kuota yang ditetapkan, Direktur Jenderal berwenang untuk menentukan pretest berdasarkan. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau Bapak Ibu misalnya 2022 nanti ada pretest lagi dan dinyatakan lulus dan Bapak Ibu belum terpanggil PPG, nah ini pertimbangannya adalah didahulukan pertimbangan dari masa kerja. Sama kasus tadi Bapak A dengan Bapak B. Ada si Bapak A cepat terpanggil PPG dan Bapak B lambat. Bisa jadi karena perbedaan masa kerja. Pertimbangan usia, urutan tahun lulus seleksi administrasi, kemudian geografis atau wilayah, pembagian wilayah, kemudian perolehan nilai. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi atau pertimbangan-pertimbangan sehingga ada yang duluan, ada yang belakangan berdasarkan masa kerja, usia, urutan tahun lulus, geografis, dan perolehan nilai. Bisa jadi sama-sama lulus tahun 2019, tapi karena kuota mengharuskan hanya satu yang ikut misalnya, maka bisa jadi yang didahulukan adalah yang masa kerjanya lebih lama usianya, lebih senior, atau bisa jadi urutan geografis wilayahnya, atau perolehan nilainya, atau nilai pretestnya. Untuk yang lebih detail, ini tentu pihak Dirjen yang mengetahui, Direktur Jenderal yang lebih mengetahui itu. Kita hanya bisa mengetahui aturan-aturan yang disampaikan dalam peraturan ini untuk teknisnya. Pihak Dirjen jadi yang lebih mengetahui selaku pengelola PPG ini. Biasanya bekerja sama dengan LPMP. Nah, inilah informasi yang kita bahas untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan salam sehat selalu untuk seluruh guru di Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.